Selamat datang pemirsa. Anda kembali bersama Menyingkap Fakta. Kali ini, kami akan membongkar sisi tersembunyi dari sebuah peristiwa besar yang sedang menjadi perhatian dunia. Mengapa negara-negara Timur Tengah yang kaya sumber daya dan berpengaruh justru tidak bersatu melawan Israel? Apakah karena tekanan politik global, kepentingan ekonomi yang saling terkait, atau ada kekuatan lain yang membuat mereka memilih diam? Padahal, di hadapan penderitaan rakyat Palestina, dunia menanti langkah nyata dari para pemimpin kawasan tersebut. Apa yang sebenarnya terjadi di balik meja diplomasi negara-negara Arab, dan mengapa solidaritas yang dulu begitu kuat kini perlahan memudar? Namun, sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan fakta-fakta tersembunyi yang akan kami ungkap berikutnya. Di tengah panasnya konflik yang terus bergolak di tanah Palestina, muncul satu pertanyaan besar yang sering bergema di ruang publik dunia. Mengapa negara-negara Timur Tengah yang mayoritas Muslim tampak tidak bersatu melawan Israel? Padahal, dari Mesir hingga Maroko, dari Arab Saudi hingga Iran, semua punya sejarah panjang tentang perjuangan, kehormatan, dan kepedulian terhadap nasib saudara seiman di tanah suci itu. Namun kenyataannya, suara itu terdengar terpecah, berlapis kepentingan, dan tak lagi mengarah pada satu langkah bersama. Sejak tahun 1948, ketika negara Israel resmi berdiri, dunia Arab sudah terlibat dalam serangkaian perang besar. Tahun 1948, 1967, dan 1973 menjadi saksi bagaimana pasukan gabungan dari berbagai negara Arab mencoba menggulingkan kekuatan baru bernama Israel. Tapi hasilnya tak seperti yang diharapkan. Israel justru semakin kuat, semakin terorganisir, dan mendapatkan dukungan luar biasa dari sekutu baratnya, terutama Amerika Serikat. Sementara negara-negara Arab satu persatu harus menelan kekalahan, kehilangan wilayah, dan menanggung krisis politik di dalam negeri. Kekalahan demi kekalahan itu mengubah cara pandang mereka. Banyak pemerintahan di kawasan mulai menyadari bahwa berperang secara terbuka bukan lagi pilihan realistis. Mereka memilih bertahan, menata kembali kekuatan, dan lebih fokus pada stabilitas di dalam negeri. Sebab di balik isu Palestina, ada ancaman lain yang menghantui: ketidakstabilan politik, ekonomi yang rapuh, dan konflik internal yang mudah meledak kapan saja. Sebagian pemimpin di kawasan bahkan melihat bahwa konflik dengan Israel hanyalah satu bagian kecil dari persoalan yang jauh lebih besar. Bagi mereka, ancaman terbesar justru datang dari dalam. Perbedaan ideologi, perebutan kekuasaan, dan pengaruh asing yang membelah dunia Arab menjadi dua kubu besar. Satu berpihak pada Barat, dan satu lagi mencoba berdiri di bawah bayang-bayang kekuatan regional seperti Iran. Hubungan antara negara Timur Tengah pun tidak pernah benar-benar harmonis. Ada yang bersekutu dengan Amerika Serikat demi stabilitas ekonomi, ada yang mendekat ke Rusia untuk pertahanan, dan ada pula yang memainkan dua arah demi kepentingan nasional masing-masing. Karena itulah, ketika isu Palestina kembali mencuat, setiap negara bereaksi dengan cara berbeda. Ada yang hanya memberi kecaman di forum internasional, ada yang menyalurkan bantuan kemanusiaan, tapi tak banyak yang benar-benar berani mengambil tindakan militer atau diplomatik yang berarti. Kepentingan ekonomi juga menjadi alasan besar mengapa suara mereka terpecah. Negara-negara Teluk misalnya memiliki hubungan ekonomi yang erat dengan negara-negara Barat, termasuk yang menjadi sekutu utama Israel. Industri minyak, investasi asing, serta proyek raksasa pembangunan membuat mereka harus berhitung matang sebelum mengambil sikap yang bisa mengancam stabilitas keuangan negara. Dalam pandangan politik realis, melawan Israel berarti melawan kekuatan global yang menopangnya. Selain itu juga ada ketakutan tersendiri terhadap pengaruh kelompok bersenjata seperti Hamas. Meskipun secara moral banyak yang menganggap Hamas pejuang, sebagian negara justru khawatir jika mendukung mereka secara terbuka akan memperkuat pengaruh Iran di kawasan. Disinilah perpecahan semakin nyata.
antara dukungan moral dan strategi geopolitik, antara nurani dan kepentingan nasional, negara-negara Timur Tengah berada di persimpangan sulit yang belum bisa mereka selesaikan hingga kini. Akibatnya, dukungan terhadap Palestina lebih banyak bersifat simbolik. Doa, kecaman atau bantuan kemanusiaan memang mengalir, tapi langkah konkret jarang benar-benar diwujudkan. Sementara di lapangan, rakyat Palestina terus menjadi korban, terjepit di antara diplomasi negara-negara yang terpecah arah. Maka tak heran bila dunia bertanya-tanya, kemana perginya kekuatan besar Timur Tengah yang dulu disebut sebagai Blok Arab? Kini, istilah itu hanya menjadi kenangan, digantikan oleh realitas baru yang lebih kompleks, di mana setiap negara berjalan sendiri-sendiri memikirkan kelangsungan kekuasaannya masing-masing, sementara tanah suci yang dulu mereka perjuangkan terus terhimpit di bawah bayang-bayang konflik yang tak kunjung padam. Dan di balik semua itu, tersimpan kisah panjang tentang kepentingan, kekalahan, dan ketakutan yang membuat persatuan tinggal sebatas harapan. Dalam beberapa tahun terakhir, peta hubungan antara negara-negara Timur Tengah dan Israel berubah secara dramatis. Hubungan yang dulu penuh permusuhan kini bergeser menjadi hubungan diplomatik yang dingin tapi terbuka. Fenomena ini dikenal dengan istilah normalisasi. Dan di balik langkah yang tampak mengejutkan ini, tersembunyi kepentingan besar yang melibatkan kekuatan ekonomi, politik, hingga keamanan regional. Perubahan paling nyata terlihat sejak munculnya perjanjian Abraham pada tahun 2020. Uni Emirat Arab dan Bahrain menjadi dua negara Arab pertama di Teluk yang secara resmi menandatangani kesepakatan damai dengan Israel, disusul oleh Sudan dan Maroko. Langkah ini memecah keheningan panjang di dunia Arab dan membuka pintu bagi kerjasama baru, mulai dari teknologi pertanian, energi, hingga pertahanan militer. Di permukaan, perjanjian ini disebut sebagai langkah diplomatik menuju perdamaian. Namun bagi banyak pengamat, ini adalah pergeseran besar dari orientasi lama dunia Arab yang dulu berdiri bersama Palestina. Negara-negara Teluk terutama yang kaya minyak menyadari bahwa dunia sedang berubah. Mereka tidak bisa terus-menerus hidup dalam konflik. Mereka membutuhkan teknologi, keamanan, dan investasi asing untuk mewujudkan ambisi pembangunan. Israel dengan keunggulan di bidang teknologi pertahanan dan intelijen dianggap sebagai mitra yang kuat. Sementara bagi Israel sendiri, normalisasi dengan negara Arab membuka peluang baru untuk menghapus isolasi diplomatik yang telah berlangsung puluhan tahun. Namun di balik kerjasama ini, ada motif lain yang tak kalah kuat, yaitu ketakutan terhadap Iran. Negara-negara seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Bahrain memandang Iran sebagai ancaman terbesar di kawasan. Pengaruh Tehran yang semakin meluas melalui kelompok-kelompok seperti Hizbullah di Lebanon dan Houthi di Yaman membuat mereka mencari penyeimbang baru. Dalam konteks itu, Israel bukan lagi musuh utama, melainkan sekutu potensial dalam menghadapi pengaruh Iran. Sebuah laporan investigatif bahkan mengungkapkan bahwa kerjasama militer rahasia antara Israel dan beberapa negara Teluk sudah terjadi jauh sebelum perjanjian Abraham ditandatangani. Pertukaran data intelijen, pelatihan taktis, hingga pengadaan alat militer tertentu dilakukan secara tertutup. Sementara di hadapan publik, pemerintah-pemerintah tersebut tetap mengeluarkan pernyataan kecaman atas tindakan Israel di Gaza untuk menjaga citra di mata rakyatnya sendiri. Bagi sebagian besar pemimpin Arab, inilah bentuk politik dua wajah yang harus dijalankan. Di satu sisi, mereka tidak ingin kehilangan simpati rakyat yang mendukung Palestina. Di sisi lain, mereka tidak bisa menutup mata terhadap kenyataan bahwa bersekutu dengan Israel berarti mendapatkan jaminan keamanan dan dukungan teknologi tinggi dari Amerika Serikat. Selain itu, faktor ekonomi juga berperan besar. Hubungan dagang antara Israel dan negara-negara Teluk meningkat tajam sejak normalisasi dimulai. Proyek bersama di bidang energi, keamanan siber, hingga pengelolaan air menjadi pilar baru kerjasama kawasan. Beberapa analis menyebut inilah babak baru di mana pragmatisme mengalahkan idealisme. Dukungan terhadap Palestina kini menjadi isu moral, bukan lagi agenda politik utama. Namun tidak semua negara mengikuti langkah ini. Qatar misalnya masih menempatkan diri sebagai mediator netral, menjalin hubungan dengan Hamas sekaligus tetap menjaga komunikasi dengan Barat.
Sementara Suriah dan Lebanon yang masih berada dalam pengaruh Iran memilih mempertahankan sikap konfrontatif terhadap Israel. Realitas ini menggambarkan Timur Tengah yang semakin terbelah. Di satu sisi ada kelompok pragmatis yang mengejar stabilitas dan keuntungan ekonomi, di sisi lain ada kelompok ideologis yang masih menolak segala bentuk hubungan dengan Israel. Perpecahan ini semakin memperdalam jurang di antara negara-negara kawasan dan membuat gagasan persatuan melawan Israel semakin jauh dari kenyataan. Kini, konflik Israel dan Palestina bukan lagi sekedar pertarungan wilayah atau agama. Ia telah menjadi cermin dari bagaimana kekuatan politik dan ekonomi membentuk arah kebijakan global. Sementara dunia terus menyaksikan penderitaan di Gaza dan tepi barat, diplomasi berjalan di jalur lain, sunyi, dingin, tapi penuh hitung-hitungan. Dan di tengah realitas baru ini, suara yang dulu bersatu kini menjadi gema yang terpecah di antara kepentingan masing-masing negara. Ketika kita melihat ke peta Timur Tengah hari ini, kita menemukan sebuah kawasan yang berdenyut antara idealisme dan realitas. Di satu sisi, tak ada semangat lama yang masih menyala tentang solidaritas Islam, perjuangan Palestina, dan cita-cita membangun kekuatan bersama. Namun di sisi lain, ada wajah baru Timur Tengah yang dipenuhi pragmatisme, kesepakatan ekonomi, dan diplomasi dingin yang mengutamakan stabilitas di atas segalanya. Persatuan untuk melawan Israel kini tidak lagi menjadi fokus utama bahkan bagi negara-negara yang dulu paling vokal sekalipun. Banyak yang kini memandang konflik ini sebagai masalah yang tak kunjung usai dan sulit diatasi tanpa risiko besar. Mereka lebih memilih jalan diplomatik dan mediasi ketimbang konfrontasi. Dalam pandangan politik modern, perang bukan lagi cara untuk menunjukkan solidaritas, melainkan ancaman terhadap keberlangsungan negara sendiri. Namun langkah pragmatis ini membawa konsekuensi. Palestina yang dulu menjadi simbol perjuangan dunia Islam, kini seperti kehilangan kekuatan pendukungnya. Negara-negara Arab yang dulu menjadi pelindung politik, kini lebih berhati-hati, takut menimbulkan ketegangan dengan kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan sekutu barat lainnya. Akibatnya, penderitaan rakyat Palestina terus berulang, sementara dunia hanya bisa memberikan kecaman dan doa tanpa langkah nyata yang berarti. Bagi banyak analis politik, ini adalah tanda bahwa Timur Tengah sedang memasuki fase baru, fase di mana kekuatan ekonomi dan aliansi strategis menjadi lebih penting daripada perjuangan ideologis. Negara-negara Teluk dengan proyek ambisius seperti Visi 2030, ingin mengubah citra kawasan menjadi medan konflik menjadi pusat perdagangan dan teknologi dunia. Dalam kerangka itu, konflik dengan Israel hanyalah beban masa lalu yang tidak lagi relevan dengan ambisi modernisasi mereka. Namun di luar istana dan ruang diplomasi, rakyat di jalan-jalan masih membawa bendera Palestina. Mereka masih berteriak menentang penindasan dan ketidakadilan. Demonstrasi besar kerap muncul di Kairo, Amman, hingga Rabat setiap kali Gaza diserang. Rakyat masih menyimpan luka dan amarah, meski para pemimpinnya lebih memilih diam. Inilah jurang besar antara aspirasi rakyat dan kebijakan elit politik yang semakin melebar setiap tahun. Selain itu, peran kekuatan luar juga tak bisa diabaikan. Amerika Serikat, Uni Eropa, Rusia, dan Tiongkok terus memainkan pengaruhnya di kawasan ini. Mereka menanam kepentingan ekonomi, menjual senjata, dan menegosiasikan perdamaian sesuai arah kepentingan masing-masing. Di tengah perebutan pengaruh itu, negara-negara Arab terjebak dalam posisi sulit, ingin mandiri, tapi masih bergantung pada kekuatan asing yang memberi jaminan keamanan dan ekonomi. Kini, Timur Tengah berdiri di persimpangan yang menentukan. Di satu sisi ada peluang besar untuk membangun stabilitas dan kemakmuran bersama. Namun di sisi lain, ada resiko kehilangan jati diri, kehilangan solidaritas yang dulu menjadi kebanggaan dunia Islam. Sementara Israel terus memperkuat posisinya, dunia Arab masih sibuk mengatur jarak satu sama lain, menimbang resiko, menghitung untung rugi, tanpa benar-benar bersatu menghadapi sumber konflik yang tak kunjung berakhir. Dan di tengah hiruk-pikuk diplomasi, Gaza tetap menjadi luka yang belum sembuh, menjadi saksi bisu bahwa di balik segala kepentingan dan politik global, ada manusia-manusia yang terus berjuang dengan nyawa mereka sendiri. Dari perjalanan panjang konflik di Timur Tengah, kita bisa melihat bahwa dunia Arab kini hidup di antara dua sisi yang saling bertolak belakang. Di satu sisi, ada ikatan sejarah dan tanggung jawab moral terhadap perjuangan rakyat Palestina. Namun di sisi lain, ada kepentingan ekonomi, keamanan, dan politik global yang membuat langkah mereka tidak lagi searah.
realitas ini menunjukkan bahwa persatuan bukan hanya soal niat, tetapi juga soal keberanian untuk melawan arus kepentingan yang begitu kuat. Di tengah perubahan besar yang melanda kawasan ini, isu Palestina tetap menjadi cermin dari bagaimana dunia menimbang antara kemanusiaan dan kepentingan. Ketika diplomasi menggantikan idealisme, suara solidaritas menjadi gema yang makin pelan terdengar. Dan mungkin, di balik segala kompleksitas itu, ada satu pertanyaan batin yang hanya bisa dijawab oleh sejarah. Sampai kapan dunia membiarkan luka ini tetap terbuka? Demikian rangkaian fakta yang berhasil kami singkap hari ini. Jangan lupa subscribe ke channel Menyingkap Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan pengungkapan fakta-fakta penting lainnya. Menyingkap Fakta, mengungkap kebenaran di balik setiap peristiwa. Sampai jumpa pada fakta berikutnya.